mana yang lebih afdol? Kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdol antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar. Ibnul Qayyim membahas perselisihan ini dalam bab khusus di kitab beliau Uddatus Sabirin. Uddatus Sabirin artinya bekal bagi orang-orang sabar. Secara ringkas penjelasan beliau seperti ini. Pendapat yang pertama, kaya bersyukur lebih afdol daripada miskin yang sabar. Ini adalah pendapat beberapa ulama seperti Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Beliau sezaman dengan Imam Malik. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Di antara dalil bahwa orang kaya bersyukur itu lebih afdol daripada orang miskin yang sabar adalah firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Sehingga Allah menegaskan orang yang bersyukur itu langka. Padahal dia manusia pilihan. Sehingga ketika Allah menjelaskan berapa keadaan orang yang bersyukur, kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, miskin yang sabar itu lebih afdal. Dan ini pendapat Abu Ishaq bin Syakilan, ulama mazhab Hambali, dan Qadhi Abu Ya'la. Mereka beralasan, kenapa miskin yang sabar itu lebih afdal? Kata mereka, karena dominan kehidupan Rasulullah SAW itu miskin. Nabi SAW terkadang mendapatkan kekayaan, tapi tidak lama. Karena kehidupan Nabi SAW itu fluktuatif, kadang kaya, kadang miskin. Nah, kehidupan beliau di area miskinnya lebih panjang. Beliau lebih sering merasakan kemiskinan daripada merasakan kelonggaran harta. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 75. Allah Ta'ala mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang yang dibalas oleh Allah dengan surga disebabkan kesabaran yang mereka miliki. Dan orang miskin itu ibadahnya sabar. Maka orang sabar dibalas oleh Allah surga. Sehingga dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Terus pendapat yang lebih kuat yang mana? Wallahu ta'ala alam. Syekhul Islam rahimahullah juga membahas panjang lebar perselisihan tentang mana yang lebih afdol antara kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Lalu kata beliau, kesimpulan yang lebih tepat adalah siapa yang lebih bertakwa. Siapa yang lebih bertakwa. Maka siapa yang lebih bertakwa, dialah yang paling utama. Baik kaya yang bersyukur maupun miskin yang sabar. Di antara dua makhluk ini mana yang lebih bertakwa, itulah yang lebih afdal. Karena standar kemuliaan manusia adalah takwanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dua contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran antara Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Antara Nabi Ayub dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dijadikan contoh sebagai apa? Nabi yang kaya. Kalau Nabi Ayub jadi contoh Nabi yang apa? Diuji dengan kemiskinan. Tidak hanya miskin, bahkan juga penyakit yang beliau derita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan,
ada nabi yang diuji dengan kemiskinan. Sampai dia nggak punya apapun selain hanya satu kain yang menutupi badannya. Sehingga dia kemana-mana cuman pakai satu baju. Saking miskinnya. Beliau tidak punya uang saku untuk berdakwah. Beliau tidak punya bekal makanan. Maka beliau kalau makan apa? Ya, kadang makan pepohonan, makan dedaunan. Yang penting pokoknya bisa dimakan. Ya. Di tempat-tempat umum beliau menemukan apa bisa dimakan. Sehingga ada nabi yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Sulaiman dan Ayyub, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia hamba yang rajin bertaubat. Baik, coba buka mushafnya. Surat Shad. Buka mushaf surat Shad. Ayat 30. Allah menyebut Sulaiman. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami anugerahkan Sulaiman kepada Nabi Dawud. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman adalah sebaik-baik hamba dan dia orang yang rajin bertaubat. Sudah? Sekarang beralih surat Shad ayat 44. Wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wala tahnath. Ambil segepok lidi, pegang dengan tanganmu, fadrib bihi, pukulkan ke arah istrimu, wala tahnath, jangan kau batalkan sumpahmu. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya aku jumpai beliau adalah orang yang sabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab, beliau adalah sebaik-baik hamba dan rajin bertaubat. Siapa beliau ini? Nabi Ayyub. Sudah? Bisa dilihat pujian Allah kepada Sulaiman dan Ayyub sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Padahal ujiannya beda. Sulaiman dapat ujian kekayaan, Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Dan dua-duanya berhasil. Saat dua-duanya berhasil, pujian yang Allah berikan kepada keduanya sama. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia rajin bertobat. Artinya dari sini memberikan pelajaran kepada kita, baik kaya yang bersyukur maupun miskin yang sabar di mata Allah sama. Yang lebih penting adalah siapa yang lebih bertakwa. Nah, kalau kita punya standar agama sebagai alat ukur baku, maka seharusnya pilihan kita bukan pada keadaan, tapi pilihan kita lebih kepada apakah saya bisa menjalankan tugas atau tidak. Sehingga dari sinilah kalau kita ditanya, mana yang lebih Anda harapkan? Jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Seharusnya jawaban kita adalah, saya ingin jadi orang bertakwa. Dimanapun Allah taruh saya, mau jadi orang kaya maupun jadi orang miskin, itu pilihan Allah. Saya nggak bisa menentukan. Tapi saya ingin jadi orang bertakwa dimanapun saya berada. Karena itu dia tidak akan mengharapkan keadaan yang tidak sedang dia miliki. Sebagai contoh seperti di bawahnya itu. Pelajaran dari harapan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat yang disebutkan adalah sahabat Abu Darda. Entah sahabat Abu Dzar atau sahabat Abu Darda, yang jelas salah satu di antara mereka. Sahabat Abu Dzar, beliau pernah berharap untuk jadi miskin
dan hidup serba susah agar bisa bersabar. Sampai beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina was-saqmu ahabbu ilayya minas sihah. Miskin lebih saya senangi daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada sehat walafiat. Mungkin kita tidak menjumpai manusia seperti ini di zaman sekarang. Saya lebih senang jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Saya lebih senang sakit-sakitan daripada jadi orang sehat. Meskipun semuanya pilihan Allah. Mengapa Abu Dzar punya pilihan seperti itu? Padahal dua-duanya menurut kita sangat tidak menyenangkan. Sudah miskin, sakit-sakitan. Nah, itu kan paling tidak menyenangkan ya. Kaya yang sakit-sakitan aja gak menyenangkan, apalagi miskin yang sakit-sakitan. Coba pilih mana? Kaya sakit, miskin sehat. Pilih mana? Pilihan Anda sesuai fitrah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu lil mu'min afdalu minal ghina. Dan bagi mukmin sehat itu lebih afdal, lebih baik daripada kekayaan. Maka orang mukmin andaikan dikasih pilihan, kamu pilih mana? Punya kekayaan tapi sakit, atau sehat tapi miskin? Orang mukmin akan milih, saya pilih sehat walaupun miskin. Karena orang sehat tetap bisa melakukan banyak ibadah daripada yang sakit. Baik. Nah, Abu Dzar menggabungkan dua hal yang sama-sama enggak enak. Miskin dan sakit. Kenapa beliau demikian? Karena beliau itu lebih milih sabar daripada syukur. Dua-duanya ibadah. Tapi ibadah sabar bagi saya lebih nikmat daripada ibadah syukur. Menurut Abu Dzar. Jadi ceritanya begini. Masing-masing orang itu punya passion ibadah yang berbeda. Misalnya, Bapak saya tanya, menurut Bapak lebih ringan mana? Sholat atau puasa? Dua-duanya berat ya. Milih sholat dan enggak puasa gitu. Masing-masing orang beda. Sehingga ada sebagian orang, saya itu kalau disuruh tahajud enggak kuat. Tapi kalau disuruh puasa, saya kuat. Saya senang puasa. Sebaliknya, ada orang yang kalau disuruh tahajud senang, tapi kalau disuruh puasa berat. Saya kalau sudah jam 3 nggak bisa tidur saya. Bangun udah nggak bisa tidur. Dan saya senang tahajud. Baca Quran di waktu malam jam 3 sambil meresapi maknanya. Saya bisa nangis di hadapan Allah di waktu malam. Tapi kalau saya suruh puasa jam 1 itu rasanya sudah demam. Ada orang yang pernah cerita ke saya kalau puasa asar itu demam. Begitu asar itu demam dia. Demam, menggigil begitu, sampai maghrib buka sembuh. Masya Allah. Dan itu ujian. Sehingga ada sebagian orang fisiknya kalau dipakai puasa nggak kuat lama, demam. Baik. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau ingin lebih merasakan sabar. Karena beliau tahu, saya passionnya di sabar. Kalau saya disuruh syukur, belum tentu saya mampu. Maka saya lebih milih sabar daripada syukur. Beliau merasa lebih bisa menikmati lezatnya kedekatan kepada Allah ketika bersabar, yang itu belum tentu bisa dirasakan ketika orang bersyukur. Sehingga orang punya musibah, lalu dari situ dia bisa nangis. Dengan melaksanakan sholat dia nangis. Karena sedang diuji.
Belum tentu orang yang megang duit terus dia sholat nangis. Misalnya hari ini tiba-tiba ada yang transfer 50 juta. Pak, ini pembayaran utang saya sekian hari yang lalu, transfer 50 juta. Atau Anda dapat deal terus dibayar 50 juta, untungnya 20 juta. Seneng ya, dapat duit. Tapi saat Anda nerima itu terus sholat, belum tentu bisa nangis. Dibandingkan ada orang yang dia kena musibah dengan nilai sekian puluh juta. Lalu dia sholat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, mungkin dia bisa nangis. Nah, yang dimaksud Abu Dzar kenapa milih bersabar? Karena beliau merasa saya bisa merasakan kedekatan kepada Allah dengan sabar melebihi ketika saya bersyukur. Seperti inilah contoh manusia yang bisa memahami bentuk ibadah yang paling cocok baginya. Dan kita itu diajarkan seperti itu. Jadilah mukmin yang beribadah sesuai passion. Karena kalau ibadah itu sesuai passion, gimana Pak? Bisa menikmati.